Halo semuanya, selamat datang di DigiLab DigiClass. Di modul ketiga hari ini kita akan membahas tentang Karnaugh Map atau biasa disebutnya Key Map. Nah, Key Map ini digunakan untuk mendapatkan dan menyederhanakan suatu persamaan boolean dari suatu truth table atau persamaan min term atau max term misalkan. Nah, dan Karnaugh Map ini akan sangat berguna dan kepake banget di mata kuliah kita sampai ke depannya. Makanya tolong diperhatikan dengan baik. Oke, kalian sudah tahu tentang truth table, yaitu semua kemungkinan input dan juga outputnya. Nah, gimana cara kita bisa mendapatkan persamaan aljabar boolean dari sebuah truth table? Mungkin cara tradisionalnya kita bisa menggunakan persamaan min term seperti ini, lalu dibuat dalam bentuk sum of product. Contohnya kayak gini. Jadi persamaan min term ini, truth table ini akan bernilai 1 hanya ketika A-nya di not A, berarti A-nya bernilai 0, B di N-kan dengan C, B-nya 1, C-nya 1, maka dia outputnya akan 1, atau ketika A, B, C, berarti ketika semua inputnya bernilai 1. Oke, kalian kan bakal dapat persamaan kayak gini, dan nanti kalian harus menyederhanakannya lagi kan, menyederhanakannya dengan step-step masing-masing, dan baru ternyata didapat, oh ternyata truth table ini tuh sebenarnya bakal bernilai 1 hanya ketika B-nya bernilai 1 dan C-nya bernilai 1. Jadi B and C. Output dari truth table ini adalah cuma dilihat dari B dan C-nya. Jadi ketika B-nya 1 dan C-nya 1 baru outputnya 1. B-nya 1, outputnya 1. Ketika B-nya 1, 0, maka outputnya 0 semua. Nah, ini kan kita dapat persamaannya dengan cara menyederhanakan aljabar booleannya. Terus permasalahannya, gimana kalau misalkan truth table-nya berubah dan jadi banyak kayak gini? Apakah kalian bisa menyederhanakan bentuk sum of product kayak gini demi mendapatkan persamaannya? Kan akan cukup sulit dan memakan waktu ya. Nah, makanya kita berkenalan dengan yang namanya key map. Nanti di key map kita bisa dapetin persamaan boolean buat bentuk truth table itu dengan sangat mudah dan langsung sederhana gitu. Oke, kita belajar dulu key map untuk input yang 2 variabel. Jadi untuk truth table yang ukurannya 2 variabel. Jadi pertama ini adalah bentuk key map ya guys. Kita bikin sebuah kotak 2x2 di sini, di mana nanti setiap row dan kolomnya bakal mewakili nilai suatu variabel. Contohnya kita ada 2 variabel input A dan B. Maka kemungkinan input A kan ada 0 dan 1, input B ada antara B-nya nilainya 0 atau 1. Bisa dilihat di truth table-nya misalkan kayak gini, input A-nya 00, 01, 10, 11. Nah, nanti peletakannya di dalam key map-nya bakal kayak gini. Ketika min term M0 itu kan ketika input A 0 dan input B 0. Maka ini kita bacanya input A-nya 0 dan input B-nya 0. Maka di sini adalah min term ke 0 atau indeks ke 0. Terus di sini kotak yang ini berarti ketika A-nya 0, B-nya 1. Berarti ini adalah min term ke 1 atau indeks ke 1. Ini juga sama, A-nya 1, B-nya 0, berarti ini adalah M kedua. Dan ini ketika A-nya 1, B-nya 1. Tuh. Nah, atau bisa juga ditulis indexing kayak gini. Oke, kita tes. Sekarang kita punya suatu truth table. Masih 2 variabel aja dan ada outputnya. Bisa dilihat. Dia tuh outputnya kayak gini. Kita masukin ke dalam key map kita. Yaitu ketika input A-nya 0, B-nya 0, outputnya adalah 0. Ketika input A-nya 0, B-nya 1, di sini kita lihat ke truth table-nya, outputnya adalah 0. Kita tulis. Lalu di key map-nya ketika A-nya 1, B-nya 0, dan di truth table A-nya 1, B-nya 0, outputnya adalah 1. Dan di sini juga A-nya 1, B-nya 1, outputnya adalah 1. Nah, kita sudah menyusun key map kita. Ini yang bakal kita pakai. Step berikutnya adalah, jadi setelah kita ngubah truth table itu ke dalam key map, step selanjutnya adalah kita akan mengelompokkan nilai 1 yang di sini, yang bersebelahan. Jadi, semua nilai 1 yang bersebelahan di 4 kotak ini akan kita kelompokkan dengan syarat ukuran pengelompokannya itu harus kelipatan pangkat 2. Jadi antara 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dan kita akan berusaha untuk mengelompokkan sebesar mungkin. Contohnya,
Di sini berarti kita akan kelompokkan nilai satunya. Karena di sini ada 2 nilai 1, kita akan kelompokkan kayak gini. Dengan ukuran 2 ya. Nah, setelah kita kelompokkan, next-nya apa? Kita akan analisis variabel yang tidak berubah di dalam masing-masing grup tersebut. Jadi kita kan udah kelompokin ini menjadi sebuah grup. Grup yang outputnya bernilai 1. Ini adalah grup yang berwarna ungu. Kita akan analisis grup ini itu independen atau bergantung pada variabel apa? Antara A atau B. Kita cek, kita bandingkan dia terhadap variabel B. Ketika di variabel B, mau nilai B ini 0 atau 1, grup ini tuh tetap ada di sini. Jadi outputnya tuh tetap 1. Jadi bisa dibilang kita tuh tidak bergantung pada variabel B. Karena nilai variabel B-nya berubah dari 0 ke 1. Kita mau cari yang tidak berubah. Jadi ini yang warna ungu kan 1 garis ke atas gitu. Nah, kalau kita bandingin dengan variabel A, coba dilihat, dia tuh horizontalnya cuma di bawah aja kan. Nah, nilainya itu cuma 1 aja. Yaitu ketika nilai A-nya sama dengan 1. Maka output dari truth table ini, dari keymap ini adalah A, aljabar booleannya. Terus kalian bisa analisis juga di truth table-nya. Outputnya ini cuma akan bernilai 1 ketika input A-nya bernilai 1, ya kan? Nah, jadi ini sesuai. Contoh lainnya, misalkan ada keymap seperti ini. Stepnya tadi apa? Kelompokkan semua output 1 dengan yang bersebelahan dengan ukuran 1, 2, 4, 8, atau 16, dan seterusnya. Berarti seperti yang tadi kita harus mengelompokkannya dengan ukuran 2. Tapi dengan ukuran 2. Dan semua angka 1. Jadi kita kelompokinnya bakal kayak gini. Nah, kenapa nggak kayak gini? Bisa nggak sih kita bikin kayak gini? Kan kita harus mengelompokin sebesar mungkin. Kenapa kita nggak kayak gini? Karena ini 3 ya, 3 kotak. Jadi ini salah karena ingat harus kelipatan pangkat 2. Jadi antara 1 kotak, 2 kotak, 4 kotak, atau 8 kotak. Lalu kenapa nggak kayak gini juga? Kak, ini kan legit ini. Ini kan kita ngelompokinnya dengan ukuran 1. Tapi tetap ini masih kurang efisien karena kita harus ngambil sebesar mungkin. Makanya jawaban yang paling benar adalah kita mengelompokkan dengan cara seperti ini. Kita kelompokkan 2-2. Jadi kita ambil setiap grup itu 2 kotak. Jadi bakal ada 2 grup. Oke. Setelah kita mengelompokkan semua output nilai 1 ke dalam grup, kita analisis lagi variabel yang tidak berubah di masing-masing grup. Misalkan untuk grup 1 yang warna ungu, kita cek, kita bandingkan dia terhadap variabel B. Oh, ternyata variabel B-nya berubah-berubah. Dari 0 berubah menjadi 1. Terus kita bandingin dia dengan variabel A. Karena dia cuma ada di A-nya, dia cuma muncul di A-nya di paling bawah kan. Sedangkan di B secara kolom dia muncul di keduanya. Di A ini oh, nilainya tetap loh. A-nya itu dia cuma bakal bernilai 1 ketika A-nya itu bernilai 1. Maka kita bisa tulis outputnya adalah A untuk grup 1. Lalu kita analisis lagi untuk grup 2 yang warna kuning ini. Nah, untuk grup 2 yang warna kuning, kalau kita bandingkan dia terhadap A, secara horizontal ini kan dia A-nya kena di 0 atau 1. Berarti A-nya tidak tetap. A-nya berubah maksudnya. Ya, tidak tetap. A-nya berubah antara 0 atau 1. Maka A-nya ini tidak mempengaruhi grup 1 ini, grup warna kuning ini. Berbeda kalau kita bandingin dengan yang B, yang di atas. Dia tuh nilai B-nya hanya ketika B-nya bernilai 0. Jadi B-nya ini adalah dependent atau output dari grup 2 ini bergantung pada nilai B, yaitu cuma ketika B-nya bernilai 0 saja, jadi not B. Kayak gitu. Maka output dari keymap ini tuh kurang lebih di truth table-nya kayak gini. Dia cuma bakal bernilai 1 ketika A-nya bernilai 1 atau ketika B-nya bernilai 0, not B. Jadi bisa dilihat ya. Nah, itu buat yang 2 variabel. Terus gimana kalau keymap-nya 3 variabel? Sebenarnya sama aja, cuma ada lebih gede. Dan variabel di sini yang ke bawah itu merepresentasikan A, yang di kanan merepresentasikan misalnya B dan C. Di mana nanti nilai yang awal, yang pertama ini, yang warna kuning, akan merepresentasikan B,
dan yang ungu itu misalkan C. Tuh, contohnya. Ada truth table kayak gini. Nah, maka mintermnya bakal ya sesuai. Ini ketika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Maka ini adalah minterm 1, minterm 0, ini minterm 1. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, dia kan posisinya dari 0, 0 ke 0, 1, tapi ke 1, 1, bukan ke 1, 0. Kenapa? Karena kalau ketika membuat key map, memang aturannya sih seperti ini ya. Yang digit yang boleh berubah di sebelahan itu cuma 1 digit aja. Misalkan, kalau 01 ke 10, dia kan harus merubah kedua digitnya ya. Digit yang pertama dari 0 harus berubah ke 1. Dan digit kedua dari 1 harus berubah ke 0. Nah, ini tidak valid. Makanya di sebelahnya 01 ini harusnya 11 karena digit yang berubah cuma digit pertama kan. Digit pertamanya berubah dari 0 menjadi 1. Digit keduanya tetap 11. Ini disebut gray code. Kalian bisa searching lagi. Kalau kalian mau belajar lebih, ini disebut dengan aturan gray code. Jadi ingat kalau membuat key map, di aturannya adalah 00, 01, 11, baru 10. Makanya indeksnya bakal berubah. Jadi 0, 1, lengkap dulu. Jadi ke sini dulu. 2, 3, 4, 5. Ini salah. Ini 7. Ini 6. Oke, 6, 7. Jadi indeks ke-6, minterm ke-6 itu ketika A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1, nih, dan C-nya bernilai 0. Gitu. Nah, contohnya, sekarang ada truth table dengan ada outputnya nih. Step pertama, kita masukin dulu outputnya ke key map. Oke, ngikutin yang tadi. Misalkan contoh, misalkan kotak ini adalah ketika A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1, C-nya bernilai 1. Berarti 1, 1, 1, outputnya adalah 1. Jadi taruh di sini ya. Ini tuh merujuk ke sini. Dan ini merujuk ke sini. Boleh di pause aja, diperhatikan baik-baik. Oke, setelah kita dapat membuat key map-nya, step-nya sama kayak tadi, kita akan kelompokkan semua nilai 1 yang bersebelahan. Dengan aturannya sama, ukurannya dan bla bla bla. Maka dari key map ini, kita bisa kelompokin kayak gini yang pertama, dan yang kedua kayak gini. Oke, ini adalah grup 1 dan ini adalah grup 2. Setelah itu, kita analisis variabel yang tidak berubah di masing-masing grup. Misalkan untuk grup 1 yang warna ungu, kita analisis dulu terhadap variabel A, coba. Di variabel A, dia cuma kena di bagian bawahnya, jadi cuma di sini doang. Yaitu ketika A-nya bernilai 1, berarti A-nya ini akan mempengaruhi grup 1. Maka kita tulis outputnya adalah A, yaitu A ketika bernilai 1. Lalu kita analisis terhadap B. Jadi kan dia ke atas ini ya. Nah, kita analisis terhadap nilai B. Apakah nilai B-nya tetap? 1 dan 1 nilainya tetap, ya, tidak berubah. Konsisten hanya ketika B-nya 1, maka dia mempengaruhi output. Jadi kita tulis A, N, B. Terus kita analisis terhadap variabel C. Variabel C-nya ini ternyata berubah, berarti dia tidak tetap ya. Ternyata dia berubah dari 1 ke 0, jadi nggak konsisten. Maka berarti variabel B ini nggak mempengaruhi output dari grup 1. Maka kita skip. Nah, langsung ke grup 2. Ke grup 2 sama kita analisis terhadap variabel A. Oh, ternyata dia dependent terhadap A, yaitu dia cuma akan bernilai 1 ketika A-nya 0. Jadi kita tambahkan or not A. Tuh. Terus kita analisis lagi terhadap B. Oh, ternyata B-nya nggak konsisten. B-nya ini berubah dari 0 ke 1. Yaitu ya ketika di atas ini. Ketika kita analisis ke atas, B-nya tuh ternyata berubah dari 0 ke 1, berarti dia tidak mempengaruhi. Kita skip. Nah, kita analisis C. Oh, ternyata C-nya tetap nih, 1 sama 1. Berarti C-nya mempengaruhi. Berarti outputnya adalah not A, N, C. Nah, terus kalian bisa analisis lagi nih di truth table-nya. Oh, persamaan ini tuh cuma bakal bernilai 1 ketika A, N, B. Yaitu berarti ketika A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1, outputnya bakal 1. Atau ketika not A,
N, C. Berarti ketika A-nya bernilai 0 dan C-nya bernilai 1, maka outputnya bakal 1 gitu. Atau di sini, A-nya bernilai 0, C-nya bernilai 1 kan, bakal outputnya 1 gitu. Ini kita dapetin persamaannya buat truth table kayak gini gitu dengan lebih mudah. Oke, contoh lain untuk key map 3 variabel. Misalnya ada key map kayak gini. Gimana sih cara kita mengelompokkannya? Aturannya kan sama ya. Apakah seperti ini? Kan kita harus ngelompokinnya 1, 2, atau 4. Dengan kayak gini kita ngelompokin 4 kotak. Dan di sini cuma 2 kotak. Apakah ini benar? Nah, jawabannya masih kurang tepat. Karena kita harus ngambil sebesar mungkin. Jadi 1, 2, 4, 8, atau 16 ini, kalau ada kesempatan kita ngambil lebih banyak, kita harus ambil lebih banyak. Contohnya kayak gini. Dibanding kita ngambil cuma 2 kotak, mengelompokkan 2 kotak kayak gini doang, kita bisa ambil lagi di sini, supaya dikelompokkan jadi 4 kotak. Supaya makin sederhana persamaan kita. Oke, setelah didapat, kita analisis lagi. Misalkan untuk grup 1 yang warna ungu, terhadap A ternyata dia dependent hanya ketika not A ditulis. Lalu terhadap B, jadi dia ke atas sini kan, karena semua kolomnya di B, ternyata B-nya nggak konsisten. B-nya bisa bernilai 0 atau bisa bernilai 1 juga. Berarti kita tidak terpengaruh terhadap nilai B. Nilai C juga begitu. Nilai C-nya berubah-ubah nih. 0, 1, 1, 0 gitu. Jadi persamaan untuk grup 1 ini hanya not A. Lalu untuk yang grup 2 yang warna kuning, kita lakukan hal yang serupa, kita analisis terhadap variabel A. Ke sini kan. Nah, variabel A ternyata nggak konsisten. Jadi dia berubah nilainya 01, maka bisa kita skip. Berarti dia tidak mempengaruhi. Terus terhadap B. Oh, ternyata B-nya tetap. Dia nih cuma akan, grup kita nih cuma ada ketika B-nya bernilai 0, yaitu ketika not B. Maka kita pakaiin or not B. Terus analisis terhadap C. Ternyata C-nya juga tidak konsisten. Jadi bisa 0, bisa 1. Maka kita skip saja. Jadi jawabannya adalah dari persamaan ini, dari key map ini persamaannya adalah not A atau not B. Tuh, bisa lihat tuh tabelnya di sini kalau mau di pause. Oke, masih ada contoh lain lagi. Nah, key mapnya seperti ini. Menurut kalian, gimana cara mengelompokkannya? Apakah kayak gini? 2-2? Nah, sebenarnya kita bisa mengelompokkan seperti ini di key map 3 variabel. Jadi, kenapa bisa kayak gini? Karena sebenarnya key map 3 variabel itu berbentuknya seperti tabung. Contohnya, kalian bisa lihat video ini. Jadi, ada key map 3 variabel itu sebenarnya seperti kayak tabung yang bisa dilipat. Jadi, kalau kedua ujungnya kalian lipat, terus kalian kelompokkan gini, kalian bikin 4 kelompok. Coba kalian lihat, terus pas dibuka, maka kelihatan kan sebenarnya mereka tuh hasilnya terhubung kalau kita lihat. Cuma karena media kita 2 dimensi, jadi kita sebenarnya nggak bisa lihat. Tapi ingat aja kita tuh bisa nyebrang. Nah, jadi dari key map ini yang paling sederhana adalah dengan cara menggrupkan ini ke sana. Nah, setelah kita dapat, balik lagi kita analisis variabel terhadap variabelnya. Ternyata terhadap A nilainya tidak konsisten, maka kita abaikan. Lalu kita analisis terhadap B, ternyata nggak konsisten juga nih. Dia kadang 0, kadang 1. Terus terhadap C, oh ternyata C-nya konsisten nih. Dia cuma berada ketika C-nya bernilai 0 atau not C. Maka output dari key map ini adalah not C. Oke, itu adalah key map 3 variabel. Sekarang 4 variabel, gimana nih? Makin banyak. Nah, key mapnya makin gede lagi. Jadi ke bawah direpresentasikannya dengan AB dan di sana ke kolomnya horizontalnya adalah CD. Untuk AB sama kayak tadi, digit pertama merepresentasikan A yang warna ungu dan yang digit kuning B. Dan yang perlu diperhatikan juga selangnya ingat ya 00, 01, 11, baru 10, bukan 00, 01, 10, 11, oke? 11 dulu. Ya, di sini juga sama, 00, 01, 11, 10. Nah, ini ada contoh truth table-nya. Jadi indexingnya bakal jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus lengkap ke bawah ya, ingat karena di sini adalah 1 dulu baru 1 0. Jadi indeks ke-8 itu ketika A-nya AB, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Jadi indeks 8 yang ini ya.
1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Di sini. 8, 9, 10, 11, baru balik ke sini. 12, 13, 14, 15. Silakan di pause kalau kalian mau cek satu-satu. Contohnya 12 ini kan ketika 1100. Itu 1100 yang ini 12. Itu dari sini. Oke. Nah, contoh ada outputnya. Kalian langsung masukin aja ya guys. Silakan di pause kalau mau melihat. Oke. Oke, setelah kita dapat bentuk keymapnya sama kayak tadi, kita kelompokkan semua nilai satunya. Dan kelompokannya bakal kurang lebih kayak gini. Ada 3 grup. Yang ini ngambil 4 kotak, yang kuning juga 4 kotak, yang biru cuma bisa ngambil 2 kotak lagi. Ini udah paling sederhana guys, nggak ada cara lain lagi. Oke, setelah itu sama kita analisis variabel yang tidak berubah di masing-masing grup. Untuk yang warna ungu, kita bandingin terhadap A. Oh, ternyata A-nya konstan, yaitu hanya ketika A-nya 0, maka kita bisa tulis not A. Terhadap B, ternyata B-nya nilainya berubah, berarti kita bisa abaikan. Nilai terhadap C, ternyata C-nya juga konstan nih, yaitu hanya ketika C-nya 0, maka kita tulis not C. Terhadap D, ternyata D-nya berubah, berarti kita bisa abaikan. Lanjut ke grup warna kuning. Ternyata di grup kuning, dibandingkan dengan A, A-nya berubah nih, 0, 0 ke 1 juga, jadi bisa kita abaikan. Terhadap B juga sama, 0 dan 1-nya 0 dan 1, jadi tidak konstan. Terus coba kita bandingkan terhadap C, ternyata C-nya konstan nih, dia cuma bakal bernilai not C, yaitu ketika C-nya 0. Dan terhadap D juga konstan, yaitu hanya ketika nilai D-nya 1, yaitu D. Nah, terus untuk yang biru tua, kita bandingkan terhadap A, ternyata A-nya konstan, yaitu cuma ketika A-nya 1, berarti kita tulis A. Terhadap B, B-nya tidak konstan, berarti kita skip. Terhadap C, ternyata C-nya konstan nih, yaitu hanya ketika C-nya 1. Terhadap D juga konstan, yaitu hanya ketika D-nya 0, maka kita tulis not D. Jadi kita dapat persamaannya dari truth table ini adalah persamaan paling sederhananya. Oke. Nah, contoh lain ini beberapa contoh keymap 4 variabel. Kalau tadi keymap 3 variabel itu kayak silinder yang bisa dilipat, keymap 4 variabel ini jauh lebih kompleks lagi. Dia tuh seperti donat, di mana sebenarnya semua ujung-ujungnya ini bisa dilipat dan bisa digabungin gitu. Misalkan kalau kita ada kayak gini, sebenarnya bisa diambilnya kayak gini ke atas. Jadi dari atas ke bawah. Bisa nyambung guys. Dan outputnya adalah, coba kalian analisis di A. Di A apakah dia konstan? Enggak. Jadi dia 0, 1. Di B apakah dia konstan? Di B ini dia konstan nih. Yaitu hanya ketika B-nya benar 0. Maka outputnya adalah B aksen. Di C-nya nggak konstan. Di D-nya juga tidak konstan. Gitu. Di gini ya. Nah. Terus contoh lagi keymap 4 variabel kayak gini. Maka kita bisa groupingnya dari kanan ke kiri kayak gini. Bisa nyambung. Dan outputnya bakal jadi D aksen, karena nilai tetapnya adalah di D-nya, di mana D-nya itu harus selalu 0. Karena di sini berubah semua, dan di C-nya juga berubah. Nah, terus ada satu lagi. Misalkan kayak gini. Kalau keymapnya 4 variabel kayak gini, ujung-ujung, kita juga bisa ngegrouping ujung ke ujung kayak gini. Jadi dia tuh bisa nyambung dari ini ke sini. Gitu. Nah, outputnya adalah kita analisis, dia tuh dependent hanya terhadap B, not B. Jadi hanya ketika B-nya benar 0. Jadi ini kan di sini ya. Ini di sini, dan ini ke sini. Tuh, jadi dia cuma dependent ketika B-nya benar 0. Ketika A-nya dibandingin dengan A, A-nya berubah nih. A-nya mau 0 atau 1. Nah, jadi yang tetap itu cuma not B, dan dibandingin ke atas, yang tetap tuh cuma D, yaitu ketika D-nya 0, kan dia di sini. Nah, C-nya berubah kan. C-nya berubah dari 0 ke 1, maka kita skip. Yang berpengaruh cuma not D. Nah, contoh terakhir untuk keymap 4 variabel. Misalkan ada seperti ini. Gimana sih cara kalian nge-groupingnya? Apakah langsung kayak gini? Karena paling banyak kan
ya. Tapi ya ini tidak valid ya, karena balik lagi ke aturan pertama, harus kelipatan 2. Kalau kalian nge-grouping kayak gini, ini tuh berapa sih? 12. Bukan kelipatan pangkat 2 ya. Kelipatan pangkat 2 cuma 1, 2, 4, 8, 16. Jadi ini tidak valid. Yang valid adalah seperti ini. Gitu. Jadi setelah kalian analisis, dapat persamaannya adalah A or B. Gitu. Tuh. Oke, materi selanjutnya ada tentang don't care condition. Jadi sama ini kalian cuma tahu kondisi itu ada 1 atau 0 ya kan. Nah sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah don't care, dilambangkan dengan tanda X atau silang kayak gini. Dimana tanda silang ini tuh bisa jadi 1 atau 0. Jadi dia bisa menjadi keduanya sesuai keinginan kita. Sesuai namanya sebenarnya, don't care. Contohnya, di dalam truth table nih ada yang outputnya don't care nih, di indeks ke-8 sama di indeks ke-12. 8 sama ke-12 ada yang outputnya don't care. Nah, si don't care ini boleh kita anggap sebagai 1 atau boleh kita anggap sebagai 0. Jadi, boleh kita anggap sebagai 1 untuk mempermudah penyederhanaan. Contohnya kayak gini. Jadi, boleh kita kelompokkan. Di sini don't care-nya tuh kita anggap seperti 1 kayak biasa. Jadi, bisa kita grouping. Soalnya, bandingin kalau kita nggak nge-grouping X-nya. Ya kan? Nah, nanti bakal persamanya jadi kayak gini kan. Dan yang mana kalau kalian bandingin, tuh outputnya bakal jauh lebih sederhana kalau kita menggunakan don't care-nya. Kita anggap don't care-nya ini sebagai 1 dan kita grouping. Nah, outputnya bakal jauh lebih sederhana dibanding kayak gini. Di sini ada 3 grup, di sini cuma 2. Gitu. Ini adalah contoh di mana don't care atau X ini bisa kita anggap sebagai 1. Nah, tapi don't care ini tidak bersifat wajib untuk di grouping. Contohnya di keymap yang seperti ini. Di indeks ke-10 dan 11 ada don't care nih. 10 dan 11. Nah, groupingnya kan biasanya kita pasti nge-grouping yang ini dulu nih, udah jelas. Ada 8, paling gede langsung kita grouping. Nah, apakah kita perlu nge-grouping yang warna don't care-nya juga? Soalnya semua nilai satunya udah ke-cover di grup ini sebenarnya. Jadi, di sini nilai don't care-nya nggak perlu kita anggap. Jadi, nggak perlu kita grouping juga. Soalnya, ya sia-sia di sini. Di sini kita bisa anggap don't care-nya sebagai 0 gitu. Jadi itu adalah the duality of don't care, di mana bisa kita anggap sebagai 0, bisa kita anggap sebagai 1. Jadi intinya don't care itu boleh kita pakai sebagai 1, tapi tidak wajib. Oke, jadi cuma pakai ketika butuh untuk menyederhanakan saja. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk materi Karnaugh Map. Mungkin ada sedikit sulit, kalau masih bingung kalian boleh buka lagi website kita learn.djlab.tt.com atau tanya juga asisten laboratorium di kontak Discord atau manapun. Sekian saja, jika ada pertanyaan silahkan tadi kontak kami. Saya Kristiana Wijaya, Kode Asep CH. Sampai jumpa di video berikutnya.